Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini saya masih membahas seputar cara kita sebagai guru menginput nilai di aplikasi Erapor. Di video sebelumnya sudah saya buatkan juga tutorial mengenai penggunaan Erapor dari mulai instalasi sampai kita menginput nilai di Erapor. Kalau teman-teman ingin mengetahui video tersebut, link videonya ada di deskripsi video ini. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara kita melakukan proses deskripsi di Erapor. Jadi di bawah input nilai ada proses deskripsi. Nanti akan saya praktekkan apa yang harus kita lakukan di menu proses deskripsi ini. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Di sini kita bisa cek dulu di menu guru ini ada input data dan nilai. Kita bisa lanjut saja ke proses deskripsi ini. Coba kita cek dulu untuk kelas 4, nama siswa kemarin adalah ini. Jadi di sini sudah berisi deskripsinya, capaian kompetensi yang tercapai. Deskripsi ini berasal dari apa yang sudah kita inputkan di input nilai ini. Jadi ketika kita input nilai, coba kita pilih dulu atas nama tadi. Deskripsi ini adalah berasal dari ketika kita memilih checklist untuk capaian kompetensi yang tercapai dan juga checklist capaian kompetensi yang perlu peningkatan. Coba saya buka dulu deskripsinya. Jadi ini teman-teman, ketika misalnya nomor 1 yang pendidikan agama dan budi pekerti, kita menginputkan capaian kompetensi yang tercapai yaitu memahami. Mari kita mengaji dan mengkaji ini. Di sini akan muncul bahwa kompetensi ini telah tercapai. Dan kalau nomor 2 ini adalah capaian yang perlu peningkatan, kita di sini memilih memahami nilai-nilai Pancasila, maka di sini juga akan ada perlu peningkatan dalam memahami nilai-nilai Pancasila. Coba ini saya praktikkan, misalnya yang ini saya pindah jadi di sini. Maka untuk tujuan pembelajaran ini belum tercapai. Tadi sudah tercapai, coba saya pindah di sini, lalu saya klik simpan. Coba ini kita refresh apakah sudah berubah mengikuti yang tadi atau tidak. Nah ini ya teman-teman, jadi sudah ada tambahan memahami nilai-nilai Pancasila. Dan tadi hanya 1, sekarang sudah ada 2 sesuai apa yang kita inputkan tadi di sini. Ini adalah deskripsinya berasal dari apa yang kita pilihkan ketika kita menginputkan nilai ini. Nah, seperti itu asal dari deskripsi ini. Nah, menurut saya untuk deskripsi ini bisa kita lakukan perubahan ataupun tidak sesuai kebutuhan kita masing-masing. Ini kapan perlu dilakukan perubahan? Menurut saya ketika kita di sini cek rapor, kita cek cetak rapor. Ini saya terapkan dulu. Misalnya nilai rapor atas nama siswa ini kita tampilkan. Jadi seperti ini teman-teman, kita perlu merapikan hasil capaian kompetensi yang tercetak di rapornya nanti. Jadi misalnya ini di sini untuk bahasa Indonesia, misalnya kompetensi memenuhi ide pokok media audio teks instruksi lisan, koma, tapi tidak rapi ya teman-teman. Di sini ganti baris koma seperti ini. Ini tidak rapi, jadi menurut saya ini perlu dirapikan. Makanya kita perlu melakukan proses deskripsi ini. Coba kita rapikan, misalnya yang kedua dan ketiga.
Yang ini juga tidak rapi ya teman-teman. Jadi ini satu baris, lalu komanya di bawah baris berikutnya, lalu di sini telah tercapai juga baris berikutnya. Seharusnya dia nyambung menjadi satu baris, kalau sudah mentok baru ke baris berikutnya. Jadi disinilah kita perlu merapikan deskripsinya di input deskripsi capaian ini. Caranya tinggal kita lihat saja yang tidak rapi. Misalnya ini. Di sini norma kehidupan lalu enter, maka di sini kita delete saja enternya agar gabung seperti ini, dan ini juga kita delete agar menjadi tergabung. Begitupun yang lain, ini juga kita rapikan. Kemudian ini yang bahasa Indonesia agar bisa kita lihat nanti seperti apa. Coba ini saya rapikan juga. Jadi kita sudah merapikan yang Pancasila dan bahasa Indonesia. Setelah itu coba kita klik simpan. Ini saya refresh dulu. Nah ini ya teman-teman, jadi kita lihat perbedaannya. Tadi adalah ganti baris, sekarang sudah menyambung dan lebih rapi seperti ini. Itulah gunanya untuk proses deskripsi di menu proses deskripsi ini. Dan misalnya kita mau mengganti deskripsi capaian kompetensi yang sebelumnya sudah kita input, saat kita input nilai kita juga bisa di sini. Misalnya ketika ini mau kita ganti kompetensi memahami, ini misalnya menjadi ayat Al-Quran dan hadis, ini kita delete. Jadi ini kita menghapus capaian kompetensi dari beberapa kata di rapor ini masih kata lama. Kita juga bisa mengganti kalau ada deskripsi yang mau kita ganti. Setelah itu kita klik simpan, kita refresh raportnya. Nah di sini berarti apa yang kita ubah juga akan terubah saat raportnya di print. Jadi gunanya proses deskripsi ini adalah kita mau merapikan deskripsi yang akan nampil di raportnya nanti, ataupun kita mau merubah deskripsi yang akan nampil di raportnya nanti. Itu ada di proses deskripsi ini, dan ini menurut saya opsional. Jadi teman-teman bisa melakukannya ataupun tidak sesuai kebutuhan. Kalau belum dirapikan bisa dirapikan di sini, atau kalau tidak juga tidak apa-apa. Atau kalau merubah capaian kompetensinya juga bisa di sini. Ataupun mau menambahi juga bisa. Misalnya kita tambahi di sini, misalnya capaian kompetensinya lain, juga masih bisa. Dan apabila kita merubah capaian kompetensi yang di deskripsi ini, kita lihat tadi bahwa kita merubah capaian kompetensi, kita menghapus beberapa kata. Coba kita lihat di input nilainya apakah ikut berubah atau tidak. Jadi walaupun kita merubah tadi di deskripsi, di keterangan capaian kompetensinya tercapai, di menu input nilai ini tidak ikut berubah. Jadi ketika kita merubah di deskripsi ini, dia hanya akan merubah apa yang akan nampil di cetak rapornya. Dia tidak akan ikut merubah apa yang sudah kita tuliskan di input nilainya. Dan misalnya saya praktikkan ini. Misalnya di proses deskripsi, kita kembali ke nama siswa yang tadi, kita hapus. Misalnya ini kita hapus, ini yaitu pendidikan agama dan Pancasila kita hapus. Untuk proses deskripsinya coba kita save, coba kita lihat di input nilainya.
Di sini tidak ikut terhapus teman-teman, jadi masih ada. Jadi proses deskripsi ini hanya berhubungan dengan cetak rapor, tidak berhubungan dengan apa yang sudah kita inputkan nilainya di sini. Makanya ini menurut saya untuk input deskripsi capaian ini opsional, bisa kita lakukan perubahan apabila diperlukan dan juga bisa tidak kita lakukan perubahan sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi seperti itu ya teman-teman video kali ini dari saya. Untuk video selanjutnya akan saya praktikkan juga bagaimana cara kita menginput data dan nilai wali kelas. Jadi nanti saya akan mempraktikkan bagaimana menginput nilai ekstrakurikuler dan juga catatan wali kelas. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui video saya lainnya seputar e-rapor, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya lainnya. Terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.